Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pelajar hebat? Oke ya, kita tidak basa-basi untuk bertemu lagi dengan Bapak dan Rimat dalam belajar IPA. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kan apa itu bioteknologi? Ada dua macam, ada bioteknologi konvensional dan ada biologi modern. Nah, ini kelanjutannya masih berhubungan dengan biologi modern ya. Maksudnya biologi modern ya, bioteknologi modern. Dia membahas tentang bioteknologi dalam bidang pertanian dan peternakan ya. Silakan materinya disimak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang anak-anak kita akan membahas tentang biologi bidang pertanian. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang bioteknologi ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bioteknologi bidang pertanian. Oke. Ya, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu. Nah, bioteknologi bidang pertanian itu kebanyakannya konvensional atau modern? Ya, tentu saja modern ya. Kenapa? Karena kebanyakan itu yang digunakan di sini adalah rekombinasi DNA. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kultur jaringan. Nah, di mana kultur jaringan itu bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Tanaman yang dikultur biasanya adalah bibit unggul ya. Dengan teknik ini kita mendapatkan keturunan bibit unggul dalam jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya, jelas. Jadi terus kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, di mana totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna ya. Nah, jadi kultur jaringan ini yang menggunakan sistem totipotensi pada tumbuhan sel tumbuhan. Tujuannya tadi untuk memperbanyak jumlah tanaman dengan bibit unggul ya, untuk mendapatkan keturunan unggul dalam jumlah yang banyak. Nah, itu ya. Terus yang kedua ada tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini adalah tanaman transgenik ini adalah tanaman varietas yang unggul dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari satu organisme ya, misalnya bakteri ke dalam satu jenis tanaman ya. Artinya di sini tanaman transgenik itu adalah tanaman yang tahan terhadap hama ya. Contohnya tebu tanus ini kawan transgenik tomat kedelai ya. Jadi itu ya tanaman varietas unggul dengan ada rekayasa genetika. Ya, kenapa tadi menyisipkan sifat unggul dari organisme misalnya bakteri ke tanaman transgenik. Terus ada pembuatan tumbuhan tahan hama ya. Ini juga sama intinya bahwa di sini tumbuhannya ada dibuat sebagai tahan hama. Karena kenapa? Karena kebanyakan petani yang mengeluh gitu ya, tanamannya sering kena hama sehingga panen pun sedikit ya. Nah, tanaman yang tahan hama dapat dibuat melalui rekayasa genetika dengan rekombinasi gen dan kultur sel ya. Contohnya untuk mendapatkan tanaman kentang yang kebal penyakit, maka diperlukan gen yang menentukan sifat kebal penyakit. Nah, gen tersebut disisipkan pada sel tanaman kentang. Nah, itu ya contohnya. Terus yang selanjutnya ada hibridasi. Nah, hibridasi ini adalah persilangan antara varietas dalam satu spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Nah, hasil dari hibridasi ini adalah hibrid ya, yang memiliki sifat perpaduan dari kedua indukannya. Teknik ini dapat dilakukan dalam tumbuhan dan hewan. Nah, kalau tumbuhan contohnya misalkan kita menempel tumbuhan. Nah, itu contoh hibridasi tumbuhan yang telah dibudidayakan adalah jagung, kelapa, padi, tebu, dan anggrek. Itu hibridasi ya, yang bisa disilangkan. Nah, terus ada penanaman secara hidroponik ya. Nah,
Ingat bahwa metode yang digunakan dalam hidroponik antara lain adalah kultur air. Nah, menggunakan media air, metode kultur pasir menggunakan pasir, dan metode porus menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lainnya. Nah, metode yang tergolong berhasil dan mudah diterapkan adalah metode pasir. Nah, jadi kenapa ini tanamannya tidak menggunakan tanah ya sebetulnya? Kenapa? Karena sungguhnya sifat dari kebutuhan tumbuhan sendiri itu atau tanaman itu sendiri bukan tanah yang dibutuhkan, tapi dia membutuhkan air dan nutrisi ya. Nah, sebetulnya nutrisi yang dibutuhkan. Nah, nutrisi inilah bukan hanya didapat dari tanah, tergantung ya. Misalkan di tadi media pasir, tergantung kita ngasih nutrisi juga bisa ya, pupuk. Nah, terus juga jangan lupa airnya juga ya. Nah, terus juga sama ini tanaman secara aeroponik. Nah, ini sama, ini termasuk tergolong ke dalam tanaman hidroponik, tapi ini menggunakan tipe memberdayakan air ya. Nah, karena air yang berisi larutan unsur hara di dalam dan dalam bentuk kabut. Nah, itu ya. Jadi di dalam airnya itu sudah dicampur dengan unsur hara. Nah, tanaman yang tanam menggantung akan menyerap larutan hara tersebut. Nah, itu terus yang selanjutnya ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Nah, rekayasa genetika ini disebut juga pencangkokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA, sel dapat dilakukan melalui banyak cara ya, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Nah, itu ya. Ini semua termasuk ke dalam bioteknologi modern, karena tadi bahwa yang digunakannya itu adalah rekombinasi DNA. Nah, dalam bidang peternakan juga sama. Bidang peternakan. Nah, ini bidang peternakan, inseminasi buatan. Ya, inseminasi buatan itu adalah kawin suntik ya. Contohnya pada hewan yang dipelihara, sapi misalkan. Pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikan pada kelamin betina. Jadi fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan, tapi hanya membutuhkan spermanya saja. Nah, sekarang kan sudah banyak ya sapi-sapi yang walaupun tidak ada jantannya, tapi dia bisa mempunyai anak. Nah, itu dengan inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, cloning ya. Cloning adalah penggunaan sel somatik ya, makhluk hidup multiseluler. Ini juga hampir sama dengan kawin suntik, cuman ini mah lebih ke kayak bayi tabung, tapi menyimpan menitipkan janin di rahim yang lainnya. Nah, gitu ya intinya dari cloning ini sendiri. Nah, terus cara kawin domba-domba, nah itulah silakan kalian baca kembali ya untuk lebih jelasnya dan kalian pelajari kembali. Nah, intinya di sini adalah pada bioteknologi pertanian dan hewan ya. Nah, di sini sama menggunakan bioteknologi modern, yaitu menggunakan teknik DNA. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali. Itu materi yang diberikan oleh Bapak itu masih terbatas ya. Silahkan kalian cari materi yang seluas-luasnya, materi yang sebanyak-banyaknya. Oke? Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya.